Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nuwasil tersana, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Nasihatil Nisa, yaitu tentang adab bagi seorang wanita. Tayyib, di mana muallifah hafizahullah mengatakan, yaitu pada bab memakri an-nisa, di antara bentuk yang dimawaspadai adalah memakri nisa, di antara bentuk-bentuk makarnya wanita. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, di mana disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan anna nabiyya, hadis ini dari Aisyah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yamkuthu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah singgah inda Zainab binti Jahsyin, di sisi Zainab binti Jahsyin, wa yashrabu indaha asalan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum di kamarnya Zainab binti Jahsyin asalan, madu. Fatawasaitu ana wa Hafsah, maka aku berbisik-bisik atau berkata kepada saya dan Hafsah, anna ayyatana dakhala alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa saja di antara kita yang Nabi masuk ke rumahnya, ke kamarnya, faltakul, maka hendaklah dia mengatakan, inni la ajidu minka riha maghafir, akalta maghafir. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah meminta dan mengatakan kepada istri-istri Nabi yang lain, siapa saja di antara kita yang Nabi masuk ke kamarnya, maka hendaknya orang itu dia harus berkata kepada Nabi, inni la ajidu minka, sungguh aku mendapatkan darimu atau mencium darimu riha maghafir, yaitu bau maghafir. Akalta maghafir, apakah engkau telah memakan maghafir? Fadakhala ala ihdahuma, dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar salah satu dari mereka berdua, imma itu Hafsah, imma itu Aisyah sendiri. Faqalat lahu dzalika, maka dikatakanlah seperti yang sudah disepakati tadi, yang diminta oleh Aisyah atau Hafsah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berbisik, la ba'sa, syaribtu asalan inda Zainab
binti Jahsyin walan a'uda lahu. Tidak apa-apa, aku cuma minum madu di sisi Zainab binti Jahsyin walan a'uda lahu, dan aku tidak akan mengulanginya. Kalimat walan a'uda lahu inilah yang jadi persoalan. Aku tidak akan mengulanginya, artinya tidak akan datang lagi ke sana. Ini sampai-sampai dengan makar kalimat seperti ini, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan demikian, bahwa dia tidak akan datang lagi kamar Zainab binti Jahsy. Ini adalah satu bentuk pengharaman pada diri sendiri, diri Nabi SAW sendiri, padahal ini dihalalkan. Padahal ini dihalalkan bagi Nabi SAW. Fanazalat, meskipun Zainab adalah binti Jahsy adalah budak. Maka fanazalat, maka turun ayat, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu apa yang Allah telah halalkan bagi dirimu? Tabtaghi mardata azwajik, apakah engkau hanya berbuat demikian karena mengharapkan ridha dari istri-istrimu? Dan seterusnya. Nah, sehingga Allah menyebutkan pada kalimat in tatuba ilallah, sekiranya mereka berdua bertobat kepada Allah, yaitu maksudnya Aisyah dan Hafsah, maka wa id asarra nabi ila ba'di azwajihi haditha, dan ketika Nabi berbicara secara rahasia kepada salah satu dari istri-istrinya, sebuah pembicaraan yang tadi kita katakan. Jadi haditha ini adalah kalimat dari sini, la ba'sa walan a'uda ini. Bal syaribtu asalan, sampai akhir. Maka inilah bentuk bagaimana makar para wanita, sampai seorang suami terkadang itu melakukan sesuatu kesalahan tanpa disadarinya dengan sebab makar dari wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat semacam ini agar seorang itu mawaspada. Jangan dia berbuat sesuatu atau menginginkan sesuatu sehingga menjadikan suaminya itu melakukan kesalahan-kesalahan. Maka ini adab bagi masa depan kalian, agar jangan kita melakukan sesuatu yang menyebabkan suami-suami kalian itu melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah Azza wa Jalla, apapun bentuknya. Ta'riful makar. Pengertian makar, hakikat dari makar adalah hakikatul makri izharu amrin wa ikhfa'i khilafihi liutawassala bihi ila muradihi, yaitu menampakkan suatu perkara tapi niatnya sebaliknya, dia sembunyikan, seolah-olah kalimatnya itu seperti kalimat tadi, inni la ajidu minka riha maghfir. Padahal yang dia inginkan agar Nabi itu jangan sudah ke sana lagi. Padahal seolah-olah hanya kalimat demikian. Maka kita lihat tujuan makar itu liyatawassala bihi ila muradihi, agar dia mencapai dengan makar tersebut dengan menampakkan sesuatu perkara, padahal niatnya adalah sebaliknya, agar dia mencapai sesuatu yang dia inginkan. Itu nama makar. Dan makar itu terbagi menjadi dua, ada mahmudun,
ada madmum. Wa huwa yanqasimu ila qismaini. Makar itu terbagi menjadi dua. Mahmudun wa madmumun. Terpuji dan tercela. Faminal mahmud, maka di antara contoh makar yang terpuji adalah makruhu ta'ala bi ahlil makri muqabalatan lahum bi fi'lihim, yaitu makarnya Allah Subhanahu wa taala terhadap para orang-orang yang berbuat makar terhadap perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Seperti kaum Yahudi, mereka berbuat makar agar bagaimana larangan mencari ikan di hari Sabtu, mereka memasang bubunya di hari Jumat sore. Maka ini adalah bentuk makar. Maka makar Allah membalas orang-orang yang berbuat makar ini muqabilatan, sebagai bentuk balasan lahum kepada mereka yang berbuat makar bifi'lim, dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Wa jazaa'ul lahum bi jinsi amalihim, dan Allah membalas mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi al-jaza' min jinsil amal, karena Allah itu membalas perbuatan seorang sesuai dengan jenis amalannya, dunia maupun akhirat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka berbuat makar, Allah juga berbuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Wa makaru makran wa makarna makrahum wa hum la yash'urun. Dan mereka wa makaru makran, mereka membuat satu makar. Wa makarna makran, dan kami pun membuat satu makar. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak mengira. Taib. Kita lanjutkan. Jadi ini diantara jenis atau contoh makar yang terjadi di kalangan para wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Itu bab tentang aktsaru ahlin nari an-nisa, yaitu penduduk yang terbanyak dari penduduk neraka jahanam adalah wanita. Jadi bab ini mengingatkan kepada kalian dan para wanita secara umum agar jangan berbuat sesuatu hal-hal yang bisa mengantarkan seorang ke dalam siksa api neraka jahanam. Dan tidak ada wanita manapun yang beriman itu menginginkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Namun terkadang seorang dia tidak sadar, dia berbuat perkara-perkara yang bisa memasukkan dia ke dalam siksa api neraka jahanam. Karena itu dipelajari tentang masalah ini. Jadi kita mempelajari keburukan-keburukan, larangan-larangan dalam Islam. Itu tujuannya agar kita bisa terjaga dan atau bisa menjaga diri kita agar tidak jatuh dalam perkara yang demikian. Sebagaimana hadis tentang Hudzaifah ibn al-Yaman. Jadi kebanyakan manusia yas'aluna an-nasa anil khair. Yas'aluna an-nasu anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam minal khair. Jadi manusia, sahabat-sahabat yang lain banyak bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Dan adapun aku bertanya tentang keburukan, supaya aku tidak jatuh pada keburukan tersebut. Maka ini juga supaya bagaimana wanita itu jauh dari sifat-sifat ahli nar.
Di antaranya hadis yang disebutkan oleh muallif dalam kitab ini adalah bab ini adalah hadis dari sahabat An Ibni Abbasin radhiyallahu an. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa'u yakfurna. Qila ayakfurna billahi, qala yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsana law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Uritun nar, ditampakkan, diperlihatkan kepadaku neraka jahanam. Fa idza aktsaru ahliha, ternyata penduduknya yang terbanyak adalah an-nisa, para wanita. Yakfurna, yang kufur. Qila ayakfurna billah, ditanyakan kepada Nabi, ayakfurna billah, apakah maksudnya wanita-wanita itu kufur kepada Allah? Qala yakfurnal ashir, tidak, tapi yang dimaksud adalah kufur kepada suami. Wa yakfurnal ihsan, dan kufur kepada kebaikan-kebaikan suami. Lau ahsanta, sehingga kata Nabi, seandainya engkau berbuat baik, ila ihdahuna, kepada istrinya, kepada salah satu istrinya, ad-dahra, sepanjang masa, sepanjang tahun, thumma ra'at minka, kemudian ketika dia melihat dirimu suatu bentuk kesalahan, syai'an, satu kesalahan, padahal kebaikannya sudah sepanjang tahun. Tapi ketika istri ini melihat dari suaminya satu kesalahan, qalat, maka dia sering mengatakan, niscaya dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu, aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sedikit pun. Aku tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Jadi dari dalil ayat hadis ini juga menunjukkan bahwasannya pengertian kufur itu tidak mesti kemudian kufur dalam arti murtad. Tapi kufur yang dimaksud dalam hadis ini yaitu al-kufrul asghar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka hendaknya kita fahami, tidak semua ayat atau lafaz yang berbicara kufur kemudian pengertiannya adalah murtad. Taib. Yang kedua, ayat hadis ini juga menunjukkan bahwasanya wanita adalah penduduk yang terbanyak di dalam neraka jahanam. Secara tidak langsung, wanita adalah manusia yang paling banyak menduduki neraka jahanam. Ketiga, hadis ini ingin menjelaskan sebab, di antara sebab-sebab para wanita itu kebanyakan mereka menjadi penduduk neraka adalah yang pertama, suka kufur, berbuat kekufuran berbuat kufur dalam arti tidak pandai berterima kasih kepada suami mereka dan tidak berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan orang. Jadi dia riwayat yang lain karena mereka juga suka mencela, karena mereka tidak bisa menjaga lisannya dan seterusnya. Ini diantara bentuk atau faedah yang bisa kita ambil. Kemudian yang kedua, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Imam Bukhari haddatsana Musaddadun haddatsana Ismail. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami, yaitu Musaddad, dan Musaddad mengatakan menceritakan kepada kami Ismail. Akhbarana At-Taimi, telah menghabarkan kepada kami At-Taimi, an Abi Utsman, dari Abi Utsman, an Usamah
ibn Zaid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Usama ibn Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, "Kumtu ala babil jannati, fakana amata man dakhalaha al-masakinu wa ashabul jaddi mahbusun, ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nari, fa idza amatu man dakhalaha an-nisa." Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berdiri di sisi atau di depan pintu surga. Fakana ammata man dakhalahal masakin. Ternyata kebanyakan ternyata kebanyakan man dakhalah, orang-orang yang masuk ke dalamnya adalah al-masakin, orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun. Adapun orang-orang kaya, mereka terhalangi dengan sebab hisab yang panjang. Kenapa? Mahbusun, tertahan artinya. Tertahan bukan berarti tidak masuk surga. Masuk mungkin kalau mereka punya iman dan selamat dalam hisab. Karena hisab, disebutkan perbedaan hisab antara orang kaya dengan orang-orang miskin itu sampai 50 tahun. Saya lupa 50.000 tahun atau 50 tahun. Tapi insya Allah 50 tahun. Jadi bayangkan, kenapa? Karena Nabi menyebutkan la qadama tidak akan maju setapak pun langkah kaki seorang yaumul kiamat, di hari kiamat, qadama abdin yaumul kiamati illa yus'ala an arba'in, sehingga dia ditanya tentang 4 perkara, di antaranya an mali fi min aina iktasabahu. Yang pertama tentang hartanya, dari mana dia dapatkan. Yang kedua, harta itu ditanya lagi wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan, dihabiskan hartanya. Ini yang akan dihisab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hisab, sehingga kita dan meminta petunjuk kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita, jalan rezeki yang halal, dan dijauhkan kita dari rezeki yang haram. Ghaira anna ashaban nari, akan tetapi penduduk neraka itu qad umiru bihinna ilan nari. Jadi yang tertahan itu adalah orang-orang yang masuk surga. Adapun orang-orang yang kaya tetapi mereka adalah penduduk neraka, qad umiru bihim ilan nar. Mereka langsung masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi kekayaan itu memudahkan orang untuk masuk ke dalam siksa api neraka. Illa man rahimallah, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah, yang menggunakan kekayaannya dengan dalam arti dia mendapatkan kekayaannya dengan cara yang halal, dan dia membelanjakannya pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Fa idza amatu man dakhala, dan ternyata amatu man dakhala, kebanyakan orang yang masuk ke neraka adalah an-nisa, para wanita. Maka perhatikan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang yaitu banyaknya penduduk neraka itu adalah para wanita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar mereka banyak berinfak. Karena itu satu di antara cara agar seorang itu terhindar dan selamat dari siksa api neraka jahanam. Demikian pula hadis yang ketiga ini juga menguatkan makna penduduk yang terbanyak di dalam neraka jahanam adalah para wanita. Sebagaimana disebutkan
dari An Imran Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, dari Imran radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, ittala'tu fil jannati, aku melihat di dalam surga, atau diperlihatkan kepadaku surga. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Wattala'tu finnar, dan aku pun pergi atau melihat neraka jahanam. Artinya melihat dengan memperhatikan. Fara'aitu, maka aku melihat aktsara ahliha, kebanyakan orang yang menduduki neraka jahanam adalah an-nisa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim ini juga menguatkan makna ayat hadis-hadis sebelumnya tentang bahwasanya kebanyakan penduduk neraka adalah para wanita. Bukan berarti hadis ini dianjurkan agar kita menjadi orang fakir, bukan. Tapi begitulah, agar ketika kita diberikan rezeki, kita tahu rezeki itu kita peroleh dari jalan yang halal, bukan dengan hasil mencuri dan sebagainya. Karena itu kita temukan masih sebagian anak terkadang itu mereka suka mencuri sesuatu yang bukan miliknya, dan menggampang-gampangkan. Sampai kita temukan terkadang di pondok dahulu, bukan di Abu Hurairah, dulu di pondok kita, saya itu sampai ganti sandal dalam sebulan tuh sampai 3 kali, karena saking seringnya dicuri. Ini tasahul, cara seperti ini. Terkadang kita meremehkan suatu perbuatan yang perbuatan tersebut bisa jadi justru dengan sebab itu Allah memasukkan kita ke dalam siksa api neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kita hendaklah mewaspada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita semua. Kemudian hadis ini juga berikutnya adalah hadis yang keempat dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, haddatsana, di mana telah Imran bin Husain ini menceritakan kepada tabi'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna aqalla sakinil jannati an-nisa, sesungguhnya penduduk surga yang paling sedikit adalah an-nisa, para wanita. Ini sama menguatkan makna sebaliknya tadi sebelumnya, yaitu penduduk yang paling sedikit masuk surga adalah dari kalangan wanita. Demikian pula hadis berikutnya ini menguatkan bahwasanya disebutkan oleh Huzaimah ibni Thabit, Ammarah ibni Huzaimah ibni Thabit, qala kunna ma'a Amr ibn al-As, kami bersama Amr bin As, fi hajjin au umratin, pada musim haji dan umrah. Hatta idza kunna bimarrin, sehingga ketika kami sampai di Mar ad-Dhahran, jadi apa ini? Mar ad-Dhahran, kalau Dhahran Mar al-Qarya wa Dhahran al-Wadi. Oh, jadi ketika kami melewati Bimar, Mar ini nama satu kampung. Dhahran ini nama
lembah. Dia nama lembah. Jadi ketika kami berada di lembah kampung ini, Kampung Mar ini, فَإِذَا امْرَأَةٌ فِي حَوْدَجِهَا. Kita langsung aja ke poinnya aja. Di mana Amr bin As radhiyallahu an ma'a Rasulillah menceritakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadal makan, di tempat ini. Fa idza nahnu bi ghurban katsirah. Tiba-tiba kami melihat ada burung gagak yang banyak. Fiha ghurabun asam. Di antaranya ada burung gagak yang asam. Asam itu berwarna putih bulu sayapnya. Ada beberapa di situ, dari begitu banyaknya ada satu burung gagak yang berwarna putih sayapnya. Ahmarul minkar warrijlain, yang berwarna merah paruhnya minkar, warrijlain, dan dua kakinya. Ini dari begitu banyak cuma satu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata minan nisa, tidak masuk surga wanita, ke dalam surga wanita tersebut, illa mithlu hadzal ghurabi, kecuali seperti jumlah burung gagak ini. Fi hadhil girban, di tengah-tengah banyaknya burung gagak. Artinya burung gagak yang berwarna cuma ini satu saja dari burung gagak yang begitu banyak. Ini menunjukkan sedikit sekali wanita yang masuk surga. Seperti sifat sedikitnya burung gagak yang rata-rata berwarna hitam sayapnya atau bulunya, sementara ini ada yang bersayap berwarna putih, dan ahmarul minkar paruh dan dua kakinya berwarna merah. Sangat jarang. Begitulah jarangnya para wanita yang masuk surga. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan ini. Taib, ini mungkin poin yang bisa kami sampaikan. Saya minta maaf karena kondisi kurang sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kalian semua dan memberikan taufiknya kepada kita semua. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.